Yo, take 1, 2, 3, welcome to podcast Amoxilin Bicara. Saya Jana, ditemani dengan dua teman saya, yaitu Sofianti dan juga Elvira. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Farah, Asri, dan juga Safira. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja? Halo. Alhamdulillah, kita baik. Terima kasih, Jian. Bagaimana dengan kabar Jian? Ya, saya baik-baik juga. Nah, kita itu kan kemarin habis menjalani tentang Mabim series kemarin ya. Nah, saya ingin bertanya terhadap tamu kita kali ini, yaitu Farah Anissa. Nah, kan kemarin itu kita telah belajar tentang kepribadian. Apa yang Anda ketahui tentang kepribadian dan apa yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Oke, jadi kepribadian itu suatu hal yang dapat mencerminkan sifat seseorang atau respon seseorang terhadap lingkungannya. Nah, kepribadian seseorang itu bisa dikatakan hasil interaksi antara diri seseorang tersebut atau bisa juga dengan lingkungan di sekitarnya. Kepribadian kita ini biasanya memengaruhi hampir setiap pilihan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita mulai dari memilih teman hingga selera musik kita kayak gitu. Nah, untuk faktor-faktor kepribadiannya itu di sini saya akan menyebutkan 2 faktor ya. Yang pertama itu ada faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan ini merujuk pada faktor genetis seseorang, seperti temperamennya, psikologisnya, itu bisa sepenuhnya dipengaruhi dari orang tua kandung seseorang. Lalu selanjutnya, faktor lingkungan, faktor yang sangat penting menurut saya ya. Faktor itu pengaruhnya cukup besar, seperti norma dalam keluarga, teman, dan pengaruh lainnya. Lalu perlu diketahui, kepribadian kita ini dapat mengalami perubahan dalam keadaan tertentu, karena kan hidup kita itu banyak peristiwa yang terjadi ya, jadi pastinya kepribadian kita bisa berubah-ubah. Namun perubahan itu juga bisa terjadi karena bagian dari proses menuju ke kedewasaan secara berangsur-angsur. Nah, untuk tadi pertanyaan keduanya yang sudah diterapkan ya, maksudnya kan kalau kepribadian itu udah bisa dilihat dari kecil ya, jadi kepribadian saya gitu yang sudah diterapkan dari kecil. Ya. Lalu apa ada tips-tips yang lain atau bagaimana untuk bisa mencari lingkungan yang baik untuk kita supaya kepribadian kita baik? Ya, tergantung diri kita ya. Kita sukanya yang kayak gimana gitu kepribadian kita. Kan kalau sudah besar juga kan bisa memilih yang baik dan yang salah gitu. Seperti yang tadi disebutkan, kepribadian itu memutuskan kita ingin berteman dengan siapa. Jadi baik dan salahnya itu tergantung diri sendiri sih. Beda-beda ya pandangan setiap orang. Oh iya, oke. Saya beri terhadap teman saya, yaitu Sofianti. Apa ada yang ingin ditanyakan terhadap narasumber kita yang lain? Oke, saya bertanya terhadap Astri. Untuk Mabim series 3 kemarin itu membahas tentang organisasi ya. Nah, betul. Ini saya ingin bertanya tentang organisasi internal nih. Terlebih dahulu saya ingin bertanya, apa itu organisasi dan apa keuntungan kalau kita itu mengikuti organisasi seperti itu? Oke, jadi aku mau ngejelasin tentang organisasi dulu ya. Organisasi itu dua orang atau lebih yang berada di dalam satu wadah atau kelompok yang sama, memiliki pandangan yang berbeda, tapi itu memiliki satu tujuan yang sama gitu loh. Nah, kalau keuntungan berorganisasi itu banyak banget ya. Saya sebutin satu-satu. Satu, itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Kedua juga, itu bisa nimbulin semangat kerjasama kita nih. Terus ketiga juga bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Terus keempat juga bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Terus yang paling penting ini, kita bisa punya banyak relasi dan mengembangkan kemampuan public speaking kita gitu loh. Itu aja sih. Oh, banyak banget ya.
keuntungan ikut organisasi gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa kalau bisa ikut organisasi ya, karena keuntungannya banyak sekali gitu. Iya, betul sekali. Kita mengikuti organisasi itu pokoknya banyak banget lah keuntungannya gitu loh. Jadi nggak bakal rugi juga kalau ikutin organisasi gitu loh. Iya ya, karena kalau kita ikut organisasi itu jadi kita dapat ilmu di luar juga ya, betul kan? Iya, betul sekali. Nah, kita kan di Universitas Negeri Singa Perbangsa ini kita termasuk Fakultas Ilmu Kesehatan ya? Ya, betul. Nah, mau tanya nih, kalau di Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada organisasi mahasiswa apa aja ya? Di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singa Perbangsa Karawang ini tuh punya 6 ormawa. Pertama ada BLM Fikes, yaitu Badan Legislatif Mahasiswa. BEM Fikes itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada Himfar juga, itu Himpunan Mahasiswa Farmasi. Terus keempatnya ada Himagi, itu Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi. Kelima juga ada Himka, itu Himpunan Mahasiswa Kebidanan. Terus terakhir ada Himkor, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Olahragaan. Wah, tadi tuh sempat dengar yang namanya BLM dan BEM. Itu perbedaan antara BLM dan BEM itu apa ya? Nah, perbedaan BLM dan BEM itu, pertama aku mau jelasin yang BLM dulu ya. Jadi BLM itu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas, yaitu fungsi dan tugasnya itu untuk mengawasi semua proker serta keuangan yang berada di BEM Fakultas dan serta menampung aspirasi dari mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, kalau BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, memiliki tugas dan fungsi yaitu mengambil keputusan di tingkat fakultas dari hasil masukan hima yang diawasi oleh BLM Fakultas. Nah, hima ini itu himpunan mahasiswa, yaitu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat prodi gitu loh. Wah, ternyata banyak ya ormawa di Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Iya, betul, baik banget. Ada 6. Kalau kita sebagai mahasiswa farmasi nih, kita bisa ikutnya yang mana nih? Kalau kita mahasiswa farmasi ya tentunya kita ikutnya Himpunan Mahasiswa Farmasi, Himfar gitu. Oke. Untuk Elvira, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada tamu kita hari ini? Oke, tadi kan kita udah bahas tuh materi 1 tentang kepribadian dan juga kemahasiswaan, terus materi 2 tentang organisasi internal. Nah, kita menginjak ke materi 3 tentang organisasi eksternal yang kemarin itu dibawakan oleh Isma Farsi. Nah, aku mau tanya nih sama narasumber kita yaitu Safira, apa sih yang kamu ketahui tentang aturan organisasi dari Isma Farsi itu apa aja gitu? Oke, yang aku ketahuin ya, aturan tuh ada 2. Yang pertama tuh AD atau ART, itu tuh anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang kedua itu garis besar haluan organisasi, atau sering disebut tuh GBHO gitu, El. Oh gitu ya, berarti aturan kedua-duanya itu benar-benar yang mengatur atau yang mendasari dari Isma Farsi tersebut gitu ya? Iya. Oke, kan tadi udah ada tentang aturan organisasi dari Isma Farsi ya. Terus kalau Isma Farsi itu kan merupakan organisasi yang anggotanya itu kan seluruh Indonesia ya. Pasti kan banyak banget daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang jadi anggotanya. Nah, aku mau tahu nih mana saja wilayah Isma Farsi yang benar-benar secara lengkap itu mana aja, Fir? Oke, wilayah Isma Farsi itu banyak ya. Yang pertama itu ada Indonesia Timur, terus Kalimantan, terus Sumatera. Nah, Sumatera juga dibagi jadi 2, jadi Sumatera 1 dan Sumatera 2. Terus ada Batara Jatim, Joglo Sepur, Priangan, dan yang terakhir itu Jabodetabek. Oh gitu ya, berarti benar-benar besar banget dan menyeluruh banget ke seluruh Indonesia gitu ya, Fir, berarti ya? Iya, benar. Oke deh, berarti itu ya tentang organisasi eksternal. Terus, oke, aku kembalikan ke Jean sebagai moderator podcast kali ini.
Jen? Terima kasih kepada teman-teman daripada narasumber yang telah memberikan kesempatan meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Ya, bener Jadi banget. kita nambah ilmu ya. Mm-mm. Iya dong. Iya, betul banget. Ya, terima kasih telah menonton podcast kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Dan juga terima kasih terhadap narasumber kami, yaitu Farah, Astri, dan juga Safira. Dan jika kalian suka dengan konten kita seperti ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke.